ke-40, liburan yang kacau. Hari menjelang siang di kediaman rumah Bu Ana atau Mbah Ana, setelah semuanya baru saja melakukan sholat zuhur dan makan siang dengan menu favorit khas kota Jogja, yaitu gudeg dengan lauk telur aren dan sayur krecek sapi yang dimasak pedas. Syifa memutuskan pergi ke belakang rumah untuk mengambil pakaian di jemuran yang sepertinya sudah kering. Maklum, cuaca di Jogja memang sedang panas-panasnya. Syifa berjalan ke arah belakang rumah lewat pintu samping agar lebih dekat. Halaman belakang simbahnya itu memang lumayan luas, tapi langsung menghadap ke kebun dan semakin ke dalam nanti akan bertemu dengan aliran sungai yang cukup curam jalannya. Pada saat Syifa akan mengangkat jemuran yang sudah dicuci oleh Nita pagi tadi, tiba-tiba ada seekor ular melilit di salah satu tali yang dipakai untuk menjemur. Syifa sempat terkena patokan ular itu karena awalnya dia tidak tahu kalau tali itu sudah dikuasai oleh ular hijau yang bisanya terkena bahaya. "Ke arah! Semuanya! Tolong!" Syifa berteriak sambil menahan sakit karena tangannya sudah tergigit ular beracun tersebut. "Syifa!" Romi yang pertama mendengar suara teriakan Syifa berlari ke arah halaman rumah belakang dan langsung memegang tangannya yang dipatok ular dan menekan bagian yang tidak terkena gigitan agar bisanya tidak menyebar. Sedangkan Vero ini juga sudah sampai tempat itu langsung mengambil kayu panjang dan langsung menyingkirkan ular yang masih menggantung pada tali jemuran. "Ya Allah, Syifa!" Ara yang baru saja keluar bersama Revan, Nita, dan Gilang langsung terkejut melihat apa yang terjadi. Romi mengambil selendang milik Mbah Na dan kemudian mengikat pada pergelangan tangan Syifa agar menghambat racunnya biar tidak naik dan menjalar ke bagian tubuh lainnya. Ara dan semuanya terlihat panik. "Ra, Simbah ada motor enggak? Syifa harus segera dibawa ke rumah sakit," seru Romi membuat Ara mengangguk. "Ada Rom, bentar gua ambilin," jawab Ara, kemudian berlari masuk ke dalam mencari kunci motor yang biasanya ada di kamar Mbah Na. Simbah sedang tidur siang dan Ara tidak kesulitan untuk mengambil kunci motor yang digantung di samping lemari. "Ini Rom, kuncinya, bawa aja ke puskesmas yang lebih dekat dari sini." Romi mengambil kunci motor itu dan langsung menggendong Syifa ala Brinda Style. Tentu saja sebenarnya Syifa merasa sangat malu karena dia masih bisa berjalan meskipun sudah agak lemas. Romi menurunkan Syifa dekat motor dan ia langsung naik ke atas motor, kemudian menstaternya. "Buruan Van, naik." Syifa pun menurut. Dia juga merasa sudah sangat kesakitan akibat gigitan ular tersebut. Akhirnya setelah Syifa naik ke atas motor dengan bantuan Ara, Romi langsung mengantarkan Syifa ke puskesmas terdekat dan yang lainnya hanya bisa menunggu di rumah Mbah Na. Revan, Vero, dan Gilang langsung mengurus ular tersebut yang ternyata ular itu sedang hamil. Pantas saja ular hijau akan merasa terancam dan melindungi diri, sehingga tidak segan-segan langsung menggigit siapa saja yang menurutnya mengganggu. Setelah hampir 1 jam, akhirnya Romi kembali dengan tangan Syifa yang sudah diperban dan bisanya juga sudah dikeluarkan. Tetapi kondisi Syifa masih lemah dan wajahnya pun menjadi pucat. "Gimana kata dokter?" tanya Revan. "Untung tadi langsung gue bawa ke puskesmas. Kalau enggak, bisa parah dan mungkin saja tangan Syifa bisa diamputasi untuk mencegah hal yang lebih buruk lagi. Tapi kalian tenang aja, semuanya masih bisa diatasi kok," jawab Romi. Nita dan Ara langsung berpelukan dan menangis karena tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi insiden seperti ini. "Fah, kenapa tadi kamu yang angkut jemuran? Kalau tadi kamu nggak ke situ,
gak bakalan terjadi kejadian seperti ini, ucap Ara menghapus air matanya. Gak apa-apa kak, namanya juga musibah. Kita semua kan ada yang tahu kalau akan terjadi hal seperti ini, jawab Sipa lemah. Gue takut banget. Ternyata di tempat seperti ini masih banyak berkeliaran ular seperti itu. Mudah-mudahan cepat sembuh ya, Fa, ucap Nita. Iya kak, jawab Nita tersenyum. Walandu, gimana tadi kejadiannya? Sekarang udah gak apa-apa kan? Bentar, Simbah punya ramuan tradisional untuk bisa mengobati luka yang disebabkan oleh gigitan ular. Mbah Na mengambil sesuatu di dalam kantong bajunya, seperti sebuah salep yang dibuat sendiri dari racikan tanaman tradisional. Mbah Na mengolesi bekas luka gigitan ular itu dengan telanten. Awal liburan yang seharusnya menyenangkan malah berakhir menjadi tragedi yang memilukan. Rencana mau mengunjungi Candi Prambanan hari ini tidak bisa terlaksana. Sipa harus istirahat total karena gigitan ular berbisa pada tangannya. Untung saja Romi langsung membawa Sipa ke rumah sakit. Jika terlambat, racun akibat gigitan ular itu bisa menimbulkan pembengkakan, pendarahan, tekanan darah rendah, gangguan pernapasan, dan syaraf, hingga menyebabkan kematian. Kak Ara, gak jadi ke Candi Prambanan? Tanya Siva. Enggak, Fa. Kondisi lu kayak gini, mana tega kami ninggalin lu? Jawab Ara. Tapi kan, udah, lu istirahat aja, Fa. Kita juga gak akan kemana-mana dan tetap di sini, ucap Romi tersenyum sambil membelai pucuk rambut gadis itu. Kak Romi pergi aja, Sipa di rumah gak apa-apa kak. Nanti liburan kalian malah jadi tidak asik gara-gara Sipa. Sana cepat ajak Kak Revan dan yang lain untuk pergi ke Candi Prambanan. Kan itu rencana udah dicatat sejak awal kak, jawab Sipa. Romi menggeleng dan tersenyum. Udah, gak masalah mau keluar dari rencana atau enggak. Kalau lo masih sakit, gue gak bisa ninggalin lo gitu aja, Fa, ucap Romi. Sebenarnya Siva sudah mengatakan pada Ara dan yang lainnya kalau mereka harus tetap melakukan liburan ini tanpa harus menundanya. Tetapi Ara tidak ingin meninggalkan Siva di rumah. Begitupun dengan yang lain. Mereka juga tidak tega kalau harus meninggalkan Siva. Terutama Romi, cowok itu yang benar-benar panik dan sangat takut kalau sampai terjadi apa-apa dengan Siva. Sejak awal pertemuannya dengan Siva, cowok tampan itu sudah lama memiliki perasaan terhadap putri Adam dan Fitria itu. Sebenarnya kedua orang itu memiliki perasaan yang sama, tetapi entah kenapa sama-sama tidak bisa untuk mengakui perasaan masing-masing. Mungkin bagi Romi, dia merasa kalau Siva masih terlalu kecil dan masih terlalu muda untuk bisa mendapatkan dan merasakan cinta darinya. Tetapi sesuatu saat nanti, dia akan mengutarakan perasaannya terhadap gadis cantik tersebut. Saat ini mereka hanya bisa memendam perasaan masing-masing. Malam harinya, Reva berjalan ke rumah sebelah setelah tadi baru ke masjid bersama Romi, Vero, dan Gilang. Reva merasa sejak tadi Ara benar-benar mengabaikan dirinya. Cowok itu tidak tenang kalau diabaikan begitu saja oleh Ara. Rah, gue mau ngomong, ucap Reva saat melihat Ara baru keluar dari dalam kamar Siva. Jangan di sini, kita ke halaman saja. Siva barusan tidur. Ara melangkah lebih dahulu diikuti oleh Revan. Saat mereka sudah sampai di luar halaman depan, tiba-tiba terdengar suara berisik dari samping garasi. Apaan sih? Lang, gue gak apa-apa. Udah, gak usah maksa gue. Reva menarik lengan Ara untuk tidak melihat siapa yang ada di samping garasi itu. Tapi Nit, gue udah salah sama lo. Gue harus bagaimana biar lo maafin gue? Reva dan Ara saling berpandangan. Itu si Nita sama Gilang,
Mereka pada ngapain? Bisik Ara. Revan hanya mengangkat kedua bahunya. Lu mau lihat? Ntar gak bisa tidur gimana? Jawab Revan lirih sambil menaik turunkan alisnya.